Baik Romo dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu dari pagi hingga pada siang hari ini. Kami mulai pelajaran kami yang kedua. Kami mohon berkat-Mu atas pelajaran kami yang kedua ini. Semoga kami dapat mengikuti pelajaran ini, di mana kami dapat mengenal perjanjian baru. Semoga terang Roh Kudus-Mu selalu menyertai dan melindungi kami selalu. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Salam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Alphonse. Baik, teman-teman, kita akan melihat satu bahan yang ada di dalam buku, tapi juga saya akan kirimkan setelah ini PowerPoint yang saya siapkan. Saya lupa untuk memasang di LMS malam kemarin. Maka saya akan menggunakan 1 jam ini untuk menjelaskan beberapa hal. Ini terutama berkaitan dengan periode penulisan tulisan-tulisan perjanjian baru. Ya, kali lalu kita sudah melihat sejarah penulisan atau proses terbentuknya tulisan-tulisan perjanjian baru, dan mulai dari pewartaan lisan Yesus sampai pada akhirnya dalam bentuk tertulis sebagaimana kita miliki dalam wujud kitab suci yang sekarang kita punya. Nah, prosesnya sudah kita lihat, tahap-tahap pembentukannya sudah kita lihat minggu lalu. Sekarang kita lihat situasi zamannya, ya. Secara lebih mendetail, ya. Kalau kemarin kan kita lebih mendasarkan pada informasi-informasi seperti di dalam Injil Lukas, apa saja yang dibuat oleh para penginjil ketika mereka menuliskan tulisan-tulisan perjanjian baru itu. Nah, sekarang kita lihat situasi yang hidup pada masa itu yang membuat orang-orang dalam zaman perjanjian baru itu, saya keliru. Orang dalam zaman perjanjian baru itu merasa perlu untuk menuliskan pesan-pesan tentang Yesus ini. Nah, beberapa hal itu sudah saya sampaikan dan itu tidak akan terlalu banyak saya ulang lagi. Maka pokok bahasan kita adalah tentang gereja perdana dan tulisan-tulisan perjanjian baru. Ya, karena gereja perdana inilah yang menjadi ladang di mana tulisan-tulisan perjanjian baru ini muncul. Kita selalu memahami bahwa tulisan perjanjian baru kita tidak pernah muncul dari ketiadaan. Sudah kita katakan bahwa perjanjian baru kita tidak datang atau jatuh dari langit dalam satu waktu. Tetapi semua yang ditulis di dalam perjanjian baru itu adalah tulisan-tulisan yang terbentuk di dalam satu proses yang panjang. Tidak hanya proses yang panjang, tetapi proses yang kompleks. Nah, minggu lalu kita melihat dari yang namanya pemberitaan oleh Yesus sampai pada pewartaan lisan, ini pasti sudah ada proses penerusan. Ya, dan apa yang dikatakan oleh Yesus itu satu. Sama, karena Yesus orangnya satu. Tetapi didengar oleh 5 orang yang berbeda. Nah, ketika 5 orang yang berbeda ini memberitakan pewartaan tentang apa yang dikatakan oleh Yesus, apakah rumusannya akan sama? Pasti tidak. Intinya akan sama, tetapi rumusannya bisa saja berbeda. Ya, kita bisa menganalisa misalnya, apakah Yesus itu mengadakan 2 kali mukjizat menggandakan roti, yang satu untuk 5.000 orang, yang satu untuk 4.000 orang? Ataukah sebetulnya mukjizat itu hanya terjadi 1 kali, tetapi diwartakan, diceritakan secara berbeda oleh orang yang berbeda juga? Ya, misalnya saya dengan adik saya atau saya dengan Romo Dodit yang satu rumah dengan saya ini mengikuti Yesus yang menggandakan roti untuk sekian banyak orang yang mengikutinya. Ketika sampai rumah saya cerita pada bapak saya, "Pak, tadi saya ikut Yesus, dia menggandakan roti untuk orang yang banyak sekali." Lalu bapak saya mungkin akan tanya, "Untuk orang berapa kira-kira?" "Oh ya, kira-kira 4.000 orang lah." Saya mengatakan kira-kira 4.000 orang lah, karena saya tidak menghitung waktu itu.
Mungkin teman saya, adik saya juga bercerita pada ibunya, "Bu, tadi saya ikut Yesus. Yesus menggandakan roti untuk orang yang banyak sekali." Ibunya tanya, "Berapa orang yang makan kira-kira?" "Ya, sekitar 5.000 orang lah." Nah, saya mengatakan kira-kira 4.000 orang. Teman saya mengatakan kira-kira 5.000 orang. Mana yang betul? Ya, saya betul, teman saya betul, karena saya mengatakan kira-kira. Tidak ada yang menghitung. Ya, tidak ada daftar hadir, daftar presensi itu. Maka saya hanya mengatakan apa yang saya tangkap. Apa yang saya lihat, ini saya wartakan. Nah, apa yang saya wartakan ini kemudian diceritakan oleh orang lain lagi. Yesus menggandakan roti untuk 4.000 orang. Sementara apa yang dikatakan oleh teman saya itu juga dia katakan berdasarkan apa yang dia lihat. Dan dia mengatakan Yesus memberi makan untuk orang banyak. Kira-kira 5.000 orang. Dan apa yang diwartakannya itu terus berjalan. Sehingga dalam perjalanan waktu dari satu peristiwa yang sama ada dua cerita yang berbeda berkaitan dengan jumlahnya. Berapa yang ikut makan? Nah, ini kita lihat bahwa dari tradisi Yesus yang memberikan pewartaan sampai ke pemberitaan lisan saja, ini sudah ada proses penerusan. Dan ini akan menjadi kompleks. Karena apa yang diteruskan oleh satu orang akan berbeda dari yang diteruskan oleh orang lain. Ya, karena apa yang diwartakan sebagai kesaksian oleh si A kemungkinan juga tidak akan sama persis dengan kesaksian iman si B. Kesaksian iman Matius misalnya, yang beberapa hari yang lalu kita baca. Karena dia menyatakan pengalamannya sendiri, pasti berbeda dengan kesaksian orang yang hanya melihat peristiwa. Matius dipanggil oleh Yesus. Kalau orangnya sendiri yang bercerita, ya berarti orang mendengar dari sumber langsung. Apa yang dialami oleh Matius, Matius bisa menceritakannya. Tetapi orang yang hanya melihat peristiwa Yesus lewat, melihat Matius, lalu mari ikutlah aku, dan kemudian Yesus makan bersama dengan Matius dan pemungut cukai, ya hanya bisa bercerita dari sudut pandang dia, tidak dari sudut pandangnya Matius. Maka kesaksiannya pasti juga sudah berbeda. Nah, ini yang kita maksud, kitab suci kita itu terbentuk dalam suatu proses. Tidak hanya sebuah proses yang panjang, tetapi juga proses yang kompleks, proses yang rumit. Nah, dari pewartaan lisan, sampai pada bentuk tertulis. Dari apa yang sudah tertulis ini, para penginjil kemudian memilih, membuat seleksi mana saja cerita tentang Yesus yang akan saya susun dalam kerangka kronologi Injil saya. Nah, ini pun proses memilih ini pasti juga melibatkan pertimbangan-pertimbangan. Kalau saya memilih sesuatu, saya tidak akan asal-asalan. Saya punya cerita pendek tentang Yesus banyak sekali. Mana yang saya pilih itu pasti berdasarkan pertimbangan saya. Ya, pertimbangan teologi saya. Kalau ada cerita tentang Yesus, tetapi itu tidak terlalu mendukung teologi saya, ya tidak akan saya pakai. Nanti saya hanya nyusun cerita saja. Ya, maka saya sudah punya pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menyeleksi, untuk memilih mana tulisan yang akan saya pilih, mana cerita tentang Yesus yang akan saya ambil, mana yang harus saya buang, tidak perlu saya pakai. Sehingga apa yang tidak dipakai oleh Markus mungkin dipakai oleh Matius karena Matius merasa oh ini penting untuk saya. Ya, doa Bapa kami oleh Markus mungkin tidak dikenal. Maka dia tidak memasukkan doa Bapa kami di dalam Injilnya. Tetapi kemudian Matius mengenal doa Bapa kami itu sebagai doa yang penting dalam jemaat Kristiani. Maka dia ambil, dia masukkan dalam Injilnya. Begitu juga Lukas. Lukas mengenal doa Bapa kami itu. Dan dia tahu bahwa doa Bapa kami itu doa yang penting dalam komunitas Kristiani. Maka dia juga mengambil. Ada bahan-bahan yang menurut Lukas ini penting. Harus masuk di dalam Injil saya. Meskipun itu Markus tidak punya, Matius tidak punya, tapi dalam kerangka pikirnya Lukas, ini penting.
Maka misalnya Lukas 15, ada dirham yang hilang, ada domba yang hilang, ada anak yang hilang. Itu adalah cerita-cerita khas yang hanya dimiliki Lukas. Nah, pasti Lukas mengambil cerita itu karena Lukas merasa cerita ini penting untuk saya. Ya, cerita ini punya peran yang penting, fungsi yang penting dalam usaha saya untuk menceritakan Yesus. Maka dia memasukkan itu. Sementara cerita-cerita yang menurut penginjil itu tidak penting secara teologi, dari pertimbangan teologi, ya pasti cerita itu akan disingkirkan. Tetapi kan para penginjil itu tidak hanya memilih berdasarkan konsep teologi mereka, tetapi juga pasti mempertimbangkan jemaat mereka. Siapa tahu jemaat yang saya layani, apa yang dibutuhkan oleh jemaat? Ya, pemberitaan tentang Yesus yang seperti apakah yang mereka nanti-nantikan. Pasti itu juga menjadi bagian dari pemikiran para penginjil. Maka kalau suatu cerita itu nanti sangat relevan untuk jemaat, pasti saya masukkan. Kalau cerita ini bagus tapi tidak relevan untuk jemaat saya, pasti saya tinggalkan. Cerita misalnya tentang Yusuf dari Arimatea yang muncul di dalam Injil Yohanes, tidak muncul di dalam Injil-Injil lain. Kita selalu bertanya, mengapa cerita itu dimasukkan oleh penginjil Yohanes? Pasti bukan karena pertimbangan yang sembarangan, alasan yang sembarangan. Pasti penginjil Yohanes punya alasan yang sangat khusus. Dia mengatakan, Yusuf dari Arimatea itu siapa tahu? Yusuf dari Arimatea adalah murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut pada orang Yahudi. Nah, Yusuf dari Arimatea ditampilkan di dalam Injilnya itu untuk mengingatkan jemaatnya bahwa kalian pun kadang-kadang menjadi seperti Yusuf dari Arimatea, murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi, tidak mengaku bahwa saya adalah murid Yesus. Karena apa? Karena takut pada orang Yahudi. Tapi Yusuf dari Arimatea yang semula sembunyi-sembunyi, ketika Yesus wafat, dia justru yang menurunkan jenazah Yesus, memakamkan jenazah Yesus. Apa itu artinya? Ya, siapa yang bertugas untuk memakamkan jenazah seorang guru adalah murid-muridnya. Maka kalau murid-murid Yesus yang lain yang 12 itu pergi melarikan diri, Yesus yang tergantung di kayu salib tidak ada yang memakamkan. Maka ketika Yusuf dari Arimatea, Nikodemus itu kemudian mengambil jenazah Yesus dan memakamkan jenazah Yesus, dengan cara itu Yusuf dari Arimatea mau mengatakan, aku adalah muridnya Yesus. Dia yang semula menyembunyikan identitasnya sebagai murid Yesus, sekarang ketika Yesus wafat justru berani untuk menyatakan secara publik, aku adalah muridnya Yesus. Dan cerita seperti itu penting untuk jemaatnya Yohanes yang juga sedang mengalami penganiayaan karena iman mereka. Nah, ketika dianiaya, orang lalu menyembunyikan diri, menutupi identitas sebagai murid Yesus. Maka penginjil Yohanes menampilkan cerita Yusuf dari Arimatea supaya menjadi contoh, menjadi teladan. Oh, kita harus menjadi seperti Yusuf dari Arimatea. Bukan dalam hal menutupi identitas kita sebagai murid Yesus, tetapi dalam hal mengakui secara publik, saya adalah murid Yesus. Nah, dengan demikian kita selalu melihat pertimbangan-pertimbangan apa yang dimiliki oleh seorang penginjil untuk memasukkan cerita-cerita itu di dalam Injil-Injil mereka. Termasuk juga surat-surat Santo Paulus, itu pasti bukan surat yang terbentuk dalam satu waktu yang sangat singkat. Tetapi ada komunikasi lebih dahulu, yang tidak selalu dalam wujud korespondensi surat, tetapi kabar, ya saling memberikan kabar. Sampai pada akhirnya Paulus menuliskan suratnya. Dan itu pasti butuh proses yang tidak sebentar. Nah, kita mau melihat hal itu di dalam perkembangan tulisan-tulisan perjanjian baru kita. Misalnya surat. Surat itu ditulis untuk menanggapi situasi aktual dalam jemaat. Surat-surat Paulus itu bukan surat-surat yang sifatnya tanya kabarnya gimana.
Atau Paulus ingin memberitahu jemaat kabar saya gimana? Oh, kabar saya baik, saya sehat. Selama pandemi ini saya tetap sehat. Tetapi surat Paulus itu selalu adalah argumentasi. Surat yang cirinya argumentatif. Artinya Paulus berargumentasi. Paulus berpendapat. Dan mengapa dia harus berpendapat? Karena dia harus menjawab persoalan yang muncul di dalam jemaat. Sehingga surat Paulus itu selalu jawaban, tanggapan Paulus atas situasi aktual yang ada dalam jemaat. Ada persoalan yang dihadapi oleh jemaat. Dan Paulus kemudian menjawab persoalan itu dengan menuliskan suratnya. Maka ada kebutuhan konkret dari jemaat akan pendapat Paulus. Dan ketika Paulus mengerti di dalam sebuah jemaat yang didirikannya ada permasalahan, ada persoalan, dia lalu berusaha untuk memecahkan persoalan itu. Maka ini konteks terbentuknya surat-surat Paulus yang nanti akan kita lihat ketika kita membahas surat-surat Paulus. Injil misalnya. Injil yang kita miliki ini juga tidak semata-mata mengekspresikan gagasan atau pemikiran sang penginjil yang muncul dari pikirannya sendiri. Apa yang sekarang kita temukan di dalam Injil itu sebetulnya merupakan perumusan keyakinan-keyakinan iman jemaat. Ya, jemaatnya Matius, jemaatnya Lukas, jemaatnya Yohanes. Karena kita juga mengatakan bahwa yang namanya penginjil, Matius, Lukas, Markus, Yohanes, itu bukan hanya satu orang yang menulis Injil itu. Ya, bahkan kalau kita mempelajari Injil Yohanes itu diperkirakan ada beberapa orang yang menjadi redaktor dari Injil Yohanes itu sampai pada bentuk final, bentuk terakhir itu. Sehingga yang kita lihat bahwa di balik Injil itu selalu ada jemaat beriman, ada komunitas beriman. Komunitas beriman yang melahirkan Injil Matius, komunitas beriman yang menghasilkan Injil Markus, komunitas beriman yang kemudian memunculkan Injil Yohanes. Nah, apa yang tercantum di dalam Injil itu mencerminkan iman jemaat ini. Iman gereja, iman komunitas Kristiani. Tidak hanya mencerminkan imannya satu orang, Matius misalnya. Atau tidak hanya mencerminkan pengalaman Markus dalam memahami siapa Yesus. Tetapi apa yang ada di dalam Injil itu selalu mencerminkan pengalaman iman jemaat. Di balik setiap Injil ada jemaat beriman. Itu yang saya maksud dengan pernyataan di dalam PowerPoint itu, bahwa Injil-Injil ini tidak muncul hanya dari pikiran seorang saja, penginjil saja. Tetapi di balik Injil itu ada pengalaman iman jemaat. Nah, sekarang kita lihat dalam periode-periode perkembangannya. Kalau diandaikan Tuhan Yesus itu mulai bekerja, kalau menurut Injil Lukas, pada usia 30-an, maka periode yang paling awal dari tradisi Kristiani pasti tahun 30-an ini. Masa ketika Yesus memulai pekerjaannya. Dan begitu Yesus memulai pekerjaannya, Yesus itu tidak bekerja sendirian. Karena dia memanggil murid-murid. Ya, kita kenalkan ada sekian banyak orang yang mengikuti Yesus. Bahkan dalam peristiwa penggandaan roti itu ada 5.000 orang. Itu pun hanya baru yang laki-laki, berarti pengikutnya Yesus itu banyak sekali. Tapi di antara sekian banyak pengikut Yesus, ada kelompok khusus yang kemudian dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti dia. Dan dipanggil untuk mengikuti Yesus, mari ikutlah aku. Itu artinya, mari menjadi muridku. Ada Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes, ada Matius, ada Filipus, dan teman-temannya itu, yang kemudian menjadi kelompok 12. Ya, ini menjadi kelompok inti yang selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka menjadi orang yang menurut Injil Lukas itu disebut sebagai saksi mata. Dengan mata mereka melihat peristiwa hidup Yesus. Dengan telinga mereka mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Secara fisik mereka mengalami kehadiran Yesus.
Sehingga pada zaman itu kalau orang butuh informasi tentang Yesus, kepada siapa orang bertanya? Ya tanya pada para murid ini. Tanya pada saksi mata ini. Nah tentu saja yang menjadi saksi mata tidak hanya para murid yang 12 para rasul ini, tapi semua orang yang mengalami secara langsung, berjumpa secara langsung, ya, melihat, mendengar secara langsung Yesus, mereka juga adalah para saksi mata yang bisa memberikan kesaksian mereka. Nah, dalam perjalanan waktu kemudian kita melihat bahwa apa yang oleh Yesus itu diwartakan, Yesus kan memberitakan misalnya tentang kerajaan Allah, keselamatan yang diberikan oleh Allah. Sampai pada akhirnya Yesus mengalami konflik dengan para pemimpin Yahudi dan Yesus kemudian wafat, disalib dan bangkit. Maka sekarang apa yang dahulu diwartakan oleh Yesus sekarang diteruskan oleh para murid. Dalam Injil tadi pagi kalau kita perhatikan, Yesus itu berkarya dengan menyembuhkan penyakit, mengusir setan. Dan Yesus memberikan kuasa kepada para murid juga untuk melakukan hal yang sama, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Ketika Yesus pergi, tugas ini dilanjutkan oleh murid-muridnya. Begitu juga tugas pemberitaan Injil. Ya, memberitakan kabar gembira tentang kerajaan Allah tidak berhenti dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi Yesus sendiri menjanjikan Sang Penghibur, Roh Kudus yang akan mengajar mereka tentang apa yang harus mereka katakan. Maka apa yang semula diberitakan oleh Yesus sekarang juga diberitakan oleh para rasul, oleh murid-murid Yesus. Hanya saja kalau fokus pengajaran Yesus adalah tentang kerajaan Allah, fokus pengajaran para murid adalah tentang Yesus. Yesus yang semula mewartakan sekarang menjadi dia yang diwartakan. Semula Yesus mewartakan kerajaan Allah. Sekarang para murid mewartakan Yesus yang memberitakan kerajaan Allah. Nah, periode para rasul ini berlangsung antara tahun 30 sampai 65. Maka ini tahun ketika para rasul itu sudah tidak ditemukan. Entah karena sudah berangkat ke tanah misi dan tidak bisa lagi dikontak, atau karena para rasul itu sudah wafat sebagai martir tahun 65 ini. Sehingga rentang waktu ini adalah dari kematian Yesus atau semula dari karya Yesus sampai pada saat kematian para rasul. Di dalam masa ini, jemaat perdana itu semakin mengorganisir hidup bersama, memiliki corak kehidupan yang khas. Misalnya bisa kita lihat di Kisah Para Rasul bab 2, Kisah Para Rasul bab 4. Ada cara hidup yang khas di antara para pengikut Yesus. Misalnya mendengarkan para rasul, bertekun dalam pengajaran para rasul. Sehingga di dalam setiap pertemuan, para rasul berbicara, mengajar, memberitakan kesaksian tentang Yesus, berkatekese, ya. Selain bertekun dalam pengajaran para rasul, mereka juga berdoa bersama. Mereka juga memecah roti bersama dari rumah ke rumah. Nah, ini adalah praktek hidup jemaat. Dan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, ternyata cara hidup jemaat Kristiani itu menarik banyak orang, memikat banyak orang, sehingga lalu jumlah mereka semakin hari itu semakin bertambah banyak. Nah, tentu saja dengan bertambahnya jumlah anggota baru dibutuhkan katekese, dibutuhkan pemberitaan iman. Kalau ada orang yang semula hanya mendengar Yesus itu wafat disalib, belum tahu ceritanya apa-apa, lalu bertanya, apa yang terjadi? Dan apa yang dibuat? Mereka akan membawa orang ini misalnya pada para rasul yang mengajar tadi. Dan para rasul bisa memberikan kesaksian mereka tentang Yesus karena mereka adalah saksi mata hidup Yesus. Sehingga semua orang yang ingin tahu Yesus itu siapa, apa yang dialami oleh Yesus, bisa datang kepada para rasul itu. Masalah muncul ketika para rasul sudah mati. Atau ketika para rasul itu sudah berangkat ke tanah
misi untuk memberitakan Injil. Tidak ada lagi saksi mata yang bisa memberikan kesaksian tentang siapa Yesus. Nah, dalam situasi seperti inilah lalu muncul kebutuhan akan suatu dokumen yang tertulis supaya orang bisa berkatekese. Ya, karena dulu mereka kalau ditanya oleh muridnya apa yang terjadi di Taman Getsemani, dia bisa bertanya kepada Petrus, Petrus, apa yang terjadi di Taman Getsemani? Petrus menjawab. Sekarang Petrus sudah tidak ada. Maka seorang pewarta Injil ketika ditanya oleh muridnya, apa yang terjadi di Taman Getsemani, dia tidak bisa lagi tanya pada Petrus. Nah, supaya informasi-informasi dari para saksi mata, dari para murid Yesus ini, dari para rasul, tidak hilang, lalu ada orang yang mulai menuliskan. Maka kesaksian-kesaksian iman akan Yesus, cerita-cerita tentang mukjizat Yesus, cerita-cerita tentang pengajaran Yesus, cerita tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus mulai ditulis dalam periode ini. Ya, meskipun yang utama adalah tradisi lisan. Mengapa tradisi lisan? Karena itulah tradisi yang berkembang di dalam masyarakat Yahudi. Masyarakat Yahudi itu lebih terbiasa dengan tradisi lisan daripada tradisi tertulis. Sementara masyarakat Yunani, masyarakat Romawi itu sudah sangat terbiasa dengan tradisi tulis. Nah, bisa dikatakan bahwa sampai pada tahun 65 ini, tradisi pemberitaan Injil yang utama adalah tradisi lisan. Sesudah tahun 65, ketika para rasul itu sudah wafat atau sudah pergi ke tanah misi, baru mulai muncul upaya untuk menuliskan apa yang semula disampaikan oleh para rasul tentang Yesus. Maka nanti kita mulai masuk dalam tradisi atau dalam tahap subapostolis, di mana tulisan-tulisan perjanjian baru itu mulai terbentuk. Jadi itu tahun 30 sampai tahun 65. Nah, selama masa ini, periode ini, apa yang menjadi fokus perhatian jemaat? Yang sangat diperhatikan di dalam pemberitaan di tengah-tengah jemaat adalah iman akan Yesus yang akan datang lagi dalam waktu yang dekat. Jadi orang memberitakan bahwa Yesus itu Sang Mesias. Dan Yesus Sang Mesias yang wafat dan bangkit itu akan datang kembali. Ini yang kita sebut sebagai parusia. Jadi itu suatu gagasan di dalam tradisi gereja perdana yang mengimani bahwa Yesus yang wafat disalib itu bangkit. Ini inti iman jemaat perdana. Ini inti dari Injil Yesus Kristus. Maka berita gembira tentang Yesus itu berita gembira tentang apa? Berita gembira tentang Yesus yang wafat disalib dan bangkit. Ya, karena kalau tidak ada kebangkitan, tidak akan ada cerita tentang Yesus yang wafat disalib. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada gunanya cerita tentang Yesus yang wafat disalib. Sehingga inti Injil yang sedari awal diberitakan adalah Yesus wafat disalib dan bangkit. Nah, selain berita tentang Yesus yang wafat dan bangkit ini, lalu juga ada pemberitaan tentang kedatangannya kembali. Bahwa dia yang wafat dan bangkit dalam kemuliaan itu akan datang kembali kepada kita. Ini gagasan yang kita sebut sebagai parusia. Yesus yang bangkit mulia itu akan datang kembali. Kapan? Dalam waktu yang sangat dekat. Maka orang tidak menantikan kedatangan Tuhan di akhir zaman yang jauh sana. Tetapi kedatangan Tuhan itu dinantikan sekarang ini, di hari-hari kita ini. Lalu apakah ini punya efek pada kehidupan bersama? Tentu saja punya efek yang kuat. Fokus hidup jemaat perdana itu adalah untuk mempersiapkan diri supaya pantas menyambut kehadiran Kristus. Itu masih banyak sisa-sisa cerita itu di dalam Injil tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Tidak tahu kapan Tuhan itu akan datang. Kapan Yesus yang mulia itu akan datang? Maka satu-satunya cara yang tepat untuk mempersiapkan kedatangan Yesus adalah dengan
membuat diri kita pantas, membuat diri kita siap. Jangan sampai terlena. Karena kalau nanti terlena, tiba-tiba Kristus yang mulia itu datang, kita tidak dibawanya dalam kehidupan bersamanya. Nah, orang saling menegur, orang saling mengingatkan, kamu tidak bawa minyak toh? Bawalah minyak. Oh, kamu hidup tidak selaras dengan Injil Kristus. Ditegur oleh anggota jemaat yang lain, supaya semuanya itu siap ketika Mesias atau Kristus yang mulia itu datang. Ada cerita yang diajarkan oleh Yesus di dalam Injil. Kita tidak tahu kapan pencuri itu datang. Kalau saja tuan rumah itu tahu kapan pencuri datang, dia pasti sudah akan mempersiapkan semuanya. Tapi masalahnya, tidak seorang pun tahu kapan pencuri itu datang. Maka apa yang usaha yang paling baik? Tentu adalah berjaga-jaga. Sehingga ketika pencuri itu datang, saya sedang siap, saya sedang berjaga-jaga. Dan itu juga tema, ya kita harus mempersiapkan diri kita. Supaya kalau Kristus yang mulia itu datang, saya siap untuk menyambut Kristus. Sehingga di dalam kehidupan jemaat perdana lalu muncul banyak nasihat, banyak seruan, banyak peneguhan, supaya orang membangun kehidupan Kristiani yang memang dianggap selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Kalau istilah Santo Paulus itu supaya kita hidup sehati sepikir dengan Kristus. Ya, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ini nasihat Santo Paulus. Supaya orang hidup di dalam roh, jangan hidup di dalam daging. Supaya orang hidup sebagai anak Sarah, jangan lagi hidup sebagai anak Hagar. Supaya kamu hidup sebagai orang merdeka, bukan lagi sebagai budak. Nah, ini situasi khas yang bisa kita temukan di dalam masa Perjanjian Baru awal, ya tahun 30 sampai tahun 65. Iman akan Yesus Kristus dan akan kedatangannya kembali dalam waktu dekat. Sehingga pesan-pesan yang diwartakan sangat diwarnai oleh pengharapan eskatologis. Pengharapan akan kedatangan Yesus. Tapi kemudian muncul problem. Karena Yesus yang dinanti-nantikan itu ternyata tidak segera datang. Parusia itu tidak segera terwujud. Kan orang seperti Paulus itu juga sudah mewartakan Kristus yang mulia itu akan datang. Segera datang dalam waktu zaman hidup kita ini. Ternyata ini tidak datang. Maka orang harus merefleksikan kembali klaim fundamental dalam pewartaan mereka. Orang akan bertanya-tanya, loh katanya Kristus yang mulia akan datang. Kok tidak datang? Ditunggu sehari tidak datang, ditunggu 2 hari tidak datang, ditunggu 3 minggu tidak datang. Orang akan bertanya, kapan Kristus itu akan datang? Tetapi selain itu, orang akan berpikir, oh kalau demikian, kita tidak tahu kapan saatnya Kristus itu akan datang. Sehingga yang terbaik yang perlu kita usahakan adalah selalu berjaga-jaga. Membuat diri kita ini pantas. Hidup bagi Kristus. Maka orang tidak lagi hanya berfokus pada menyambut kehadiran Kristus, tetapi berfokus pada membangun kehidupan berdasarkan iman akan Yesus. Membangun peri kehidupan atas dasar pilihan untuk mengikuti Yesus. Sehingga juga muncul banyak informasi di dalam Perjanjian Baru, apa syarat-syarat mengikuti Yesus. Kalau orang mengikuti Yesus, orang tidak hanya menunggu di dalam doa, menunggu sampai Kristus itu datang. Tetapi kalau orang itu mau mengikuti Yesus, berarti dalam seluruh peri hidupnya, dalam sikapnya, dalam pikirannya, dalam tutur katanya, di dalam tindakannya, mesti mewujudkan segala sesuatu yang seperti dikehendaki oleh Yesus. Maka iman itu kemudian yang membuat mereka lalu mewujudkan keutamaan-keutamaan Kristiani yang memang dituntut oleh Yesus. Soal kerendahan hati misalnya, atau soal merendahkan diri, ya, soal hidup jangan hanya di permukaan, superficial supaya dilihat dan dipuji orang, tetapi hidup dalam kemendalaman. Ya,
Ya, entah tentang doa, entah tentang puasa, entah tentang amal kasih. Ini 3 keutamaan dalam tradisi Yahudi yang baik untuk dilakukan. Tetapi kalau orang berdoa hanya supaya dilihat orang, ya, orang bermati raga, berpuasa hanya supaya dipuji orang, lalu itu tidak ada gunanya menurut Yesus. Dan kemudian Yesus mengajarkan sesuatu yang lebih mendalam. Dan inilah yang kemudian diperjuangkan oleh jemaat perdana pada waktu itu. Ya, maka di sini saya mengatakan yang utama, fokus pertama sebetulnya adalah tentang Kristus yang akan datang. Tetapi ternyata yang dinanti-nantikan ini tidak datang. Apakah kalau yang dinantikan tidak datang lalu saya putus asa, saya meninggalkan iman Kristiani? Ternyata tidak. Tapi kemudian orang justru harus berpikir, kalau Kristus itu tidak datang segera, apa yang harus kita wujudkan dalam hidup keseharian kita? Maka mereka harus merefleksikan kembali klaim fundamental iman mereka dalam pewartaan mereka. Nah, dalam tahap ini, pemberitaan Injil itu masih didominasi oleh pewartaan lisan. Tadi saya katakan, ya, masih sangat memberi tekanan pada parusia. Sehingga kepentingan utama itu bukan untuk menuliskan apa yang diwartakan oleh Yesus, tapi untuk menyampaikan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kepentingan utama adalah untuk saling menegur, saling mengingatkan, saling meneguhkan, sehingga kalau Kristus itu datang, semua ada dalam keadaan siap. Nah, ini salah satu faktor mengapa pesan-pesan Kristen pada tahap ini belum ditulis. Karena mereka lebih berfokus pada menyambut Kristus yang datang itu. Faktor yang kedua yang sangat mempengaruhi mengapa yang tumbuh adalah tradisi lisan, terutama tradisi lisan, adalah karena para rasul masih hidup. Sehingga semua informasi yang saya butuhkan tentang Yesus masih bisa saya peroleh dari para rasul. Saya masih datang kepada Yohanes. Yohanes, apa yang kamu alami di bukit atau di gunung ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di sana? Yohanes masih bisa menceritakannya. Saya masih bisa bertanya kepada Petrus, Petrus, apa yang terjadi di halaman imam besar? Mengapa kamu menyangkal Yesus? Lalu Petrus masih bisa bercerita karena mereka masih hidup. Lalu pemberitaan Injil pada masa ini juga masih terbatas di Palestina. Ya, sampai pada tahun 50-an itu masih terbatas di Palestina. Ya, meskipun sudah ada Paulus yang tahun 50-an itu sudah pergi untuk memberitakan Injil di luar Palestina. Tapi ketika pewartaan Injil itu masih terbatas lokalitasnya atau tempatnya, maka itu tidak butuh sesuatu yang sifatnya tertulis. Ya, kalau kita itu hanya tinggal di sekitar Kendungan sini, saya butuh informasi tentang misalnya kristologi dogmatik. Saya akan pergi kepada siapa? Saya akan pergi ke MSF, tanya Romo Pras. Kalau Romo Pras tidak tahu, saya akan pergi ke Kolsani, tanya Romo Bagus. Dan mengapa saya hanya mengandalkan pertanyaan dan jawaban yang lisan seperti itu? Karena masih ada orang-orang ini. Masih ada para rasul. Kalau kalian misalnya, kita semua tinggal di area sini, Sleman ini. Kalian punya kesulitan untuk belajar Paulus, surat Paulus misalnya. Apa yang dibuat? Ya akan pergi ke Romo Galeh, akan pergi ke saya bertanya. Karena masih ada orang-orang yang bisa ditanya. Tapi begitu nanti saya mati, Romo Galeh mati, Romo Indra mati, ya orang harus membutuhkan sesuatu yang bisa menjadi dokumen. Dan ini yang nanti dibutuhkan di dalam tradisi perjanjian baru. Ketika para rasul itu meninggal atau pergi ke tanah misi, saat itulah mulai muncul tulisan-tulisan perjanjian baru. Itu latar belakang yang bisa kita lihat. Ada pertanyaan lebih dahulu? Sambil saya minum. Ada pertanyaan dari Omi atau dari ST? Wah, kita istimewa ini hanya 2 konflik ini.
Jelas yang saya katakan? Oke, semoga jelas ya. Nah, dalam tahap kemudian, ini tahap ketika para rasul itu sudah meninggal, tahun 65. Meninggal atau pergi ke tanah misi. Sampai tahun 150. Ini adalah tahun di mana tulisan perjanjian baru yang paling akhir itu ditulis, yaitu surat 2 Petrus. Ya. Periode tahun 65 sampai 150 inilah yang sering disebut sebagai periode sub-apostolis atau periode post-apostolis, ya, sesudah para rasul. Maka berlangsung dari kematian 3 tokoh utama jemaat perdana, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, sampai pada penulisan tulisan terakhir perjanjian baru, surat 2 Petrus. Kita akan masih ingat di dalam kisah para rasul. Setelah Yesus wafat, para murid semula mengalami ketakutan untuk memberitakan pengalamannya akan Yesus. Baru sesudah mereka menerima pencurahan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, mereka menemukan keberanian untuk memberitakan Yesus. Maka kita lihat Petrus, Yakobus, dan Yohanes pergi ke Bait Allah, mengajar di sana, memberitakan Injil di sana. Dan mereka dilarang, jangan lagi mengajar, jangan lagi berbicara dalam nama Yesus. Tapi mereka tetap mengajar dalam nama Yesus itu. Ketika mereka masih tetap ngeyel, dijebloskan ke dalam penjara. Tapi kemudian dibebaskan lagi, mengajar lagi. Nah, berarti dalam tahap yang paling awal, apa yang dibuat oleh para rasul adalah meneruskan berita tentang Yesus itu secara lisan, dalam pengajaran. Dan pengajarannya di mana? Di Bait Allah. Karena mereka kan bukan orang yang membangun suatu agama yang baru. Yesus dan para rasulnya itu tetap orang Yahudi. Maka tempat di mana orang Yahudi berkumpul, tempat di mana orang Yahudi mengajar, itu di Bait Allah atau di sinagoga-sinagoga itu. Dan yang ditempuh oleh 3 soko guru jemaat, 3 tiang penyangga utama jemaat perdana pada waktu itu, mereka pergi ke Bait Allah untuk mengajar. Meskipun dilarang, mereka tetap mengajar. Ya, kami kan sudah ngomong kepada kamu, jangan lagi mengajar dalam nama Yesus. Tapi Petrus mengatakan, ya silakan putuskan sendiri. Mana yang lebih baik? Taat kepada Allah atau taat kepada kalian? Ya, itu lalu Petrus akan mengatakan, saya memilih taat kepada Allah. Maka dia tetap mengajar. Nah, pengajaran ini terus berlangsung. Apa yang disampaikan oleh para rasul, 3 soko guru jemaat pasti dilanjutkan dalam tradisi Kristiani. Sehingga semakin hari, semakin banyak orang tergabung di dalam komunitas Kristiani. Nah, ini berlangsung terus sampai pada tahun 65. Ketika diperkirakan 3 soko guru jemaat ini sudah tidak ada lagi. Dan mulailah di situ periode yang kita sebut sebagai periode sub-apostolis. Tidak ada lagi saksi-saksi mata hidup Kristus. Katakanlah ini generasi kedua kekristenan. Orang hanya bisa mendengarkan kesaksian tentang Yesus. Dan supaya kesaksian itu tidak hilang, lalu orang merasa perlu untuk menulis. Oh, dulu Petrus mengatakan ini, lalu dia tulis. Oh, dulu Yohanes memberitakan ini, dia tulis. Oh, dulu Yesus berdebat dengan orang Farisi, topik perdebatannya ini, mulai ditulis. Nah, dalam tahap ini lalu semakin lama, semakin banyak tulisan yang muncul, satu demi satu. Tentu seperti dibahas dalam pertemuan minggu lalu, tidak langsung menjadi tulisan yang utuh tentang Yesus. Dari Yesus lahir sampai Yesus wafat dan bangkit. Pada periode ini, tulisan-tulisan yang muncul terutama adalah cerita-cerita pendek, ya, yang berkisah tentang peristiwa Yesus, tentang mujizat Yesus menggandakan roti, tentang mujizat Yesus meredakan angin topan, tentang mujizat Yesus membangkitkan anak janda naik. Ini masih terpisah-pisah. Tetapi sudah ada bentuk tertulis dari narasi itu yang
lama-kelamaan kemudian nanti akan disusun dalam satu buku oleh para penginjil itu. Apa yang terjadi pada periode ini? Jemaat Kristen Yahudi semakin mengalami kemunduran. Ya, yang dimaksud dengan jemaat Kristen Yahudi adalah jemaat Kristen yang tinggal di wilayah Palestina. Yesus itu orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi, para pengikut Yesus juga adalah orang Yahudi. Dan sebagian besar dari pengikut Yesus itu tinggal di wilayah Palestina, entah di Yerusalem, di selatan, ataupun juga di Galilea, di utara. Karena banyak murid Yesus di situ. Dalam perkembangan kemudian terjadi penganiayaan di Yerusalem. Dan tokoh yang menjadi pionir penganiayaan itu adalah Saulus. Kita kenal itu di Kisah Para Rasul bab 7, bab 8, dan seterusnya itu. Mungkin karena penganiayaan yang hebat inilah, jemaat Kristen di Yerusalem itu semakin lama semakin habis. Apalagi ketika para rasul nanti sudah mati, atau ketika para rasul itu sudah berangkat ke tanah misi. Sehingga akar iman Kristiani di Yerusalem, di tanah Palestina itu semakin lama itu pasti juga semakin lemah. Sebaliknya, ada orang seperti Paulus, Barnabas, yang kemudian membawa iman akan Yesus ini keluar dari wilayah Palestina dalam perjalanan misi itu. Maka dari Antiokhia akan pergi ke Pulau Siprus, dari Antiokhia akan pergi ke Asia Kecil, dari Antiokhia nanti akan pergi ke Yunani sampai ke Roma. Dan di tempat-tempat itu misionaris-misionaris Kristen seperti Paulus, Barnabas, Silas, Timotius itu mendirikan jemaat di banyak tempat. Apa yang terjadi ketika jemaat Kristen di Palestina semakin melemah, semakin habis dan hilang, jemaat Kristen di luar Palestina itu justru semakin berkembang. Dan itu artinya apa? Iman Kristiani yang semula tumbuh dalam komunitas Yahudi di Palestina, sekarang justru menjadi iman yang dipegang oleh banyak orang di luar Palestina. Ya, kalau semula pengikut Yesus ini sebagian besar atau hampir semua adalah orang Yahudi, sekarang pengikut Yesus sebagian besar itu justru orang-orang bukan Yahudi. Ada perubahan tidak? Pasti ada perubahan. Dari mentalitas Palestina, Asia, menjadi mentalitas Eropa. Ya. Dari cara berpikir orang Asia, orang Semit, menjadi cara berpikir Yunani, filsafat Yunani. Maka ini pasti perubahan besar yang terjadi di dalam sejarah gereja kita. Kalau di Palestina itu kebiasaan atau tradisi lisan itu lebih dihargai, maka di luar Palestina, di wilayah Yunani, tradisi tertulis itu juga sudah sangat dihargai. Maka lihat nanti, siapa penulis pertama Perjanjian Baru? Bukan para penginjil. Siapa penulis pertama yang menulis tulisan Perjanjian Baru justru adalah Paulus. Yang tadi, ketika mengunjungi wilayah-wilayah di sekitar Asia Kecil sampai ke Yunani, itu lalu menulis banyak surat. Artinya apa? Tulisan-tulisan paling awal dalam tradisi Kristiani yang sekarang ada di dalam Perjanjian Baru itu bukan Injil. Ya, meskipun Injil itu tempatnya di bagian paling depan dalam Perjanjian Baru. Tetapi tulisan-tulisan Perjanjian Baru paling awal itu justru adalah surat-surat Paulus. Ya, saya harap itu menjadi jelas. Sebelum kita punya Injil, kita sudah punya surat-surat Paulus. Dan apa fungsi surat Paulus? Tadi saya katakan adalah untuk menjawab permasalahan yang muncul di dalam jemaat. Nah, sekarang situasinya kan sudah berubah. Dari yang semula anggota jemaat Kristiani itu orang Yahudi, sekarang menjadi sebagian besar anggota komunitas beriman itu adalah orang bukan Yahudi. Jemaat Kristen di Yerusalem semakin lama semakin mengalami kemunduran. Apalagi setelah kematian 3 tiang penyangga utama jemaat Yerusalem, Petrus, Yakobus, dan Yohanes.
faktor lain yang juga sangat kuat ini adalah hancurnya Yerusalem. Jadi tahun 70 itu tentara Roma menyerang Yerusalem dan menghancurkan Yerusalem plus bait Allahnya. Nah, pasti ini memunculkan krisis hebat di antara orang-orang Yahudi. Karena bait Allah Yerusalem itu adalah pusat keyahudian. Itu adalah identitas religius mereka. Dan dengan demikian ketika bait Allah hancur, ya identitas religius Yahudi itu hancur. Nah, ketika itu hancur, orang saling berhadapan dalam benturan-benturan. Dan tengah-tengah krisis, orang saling menuduh, orang saling menyalahkan. Siapa yang menyebabkan kehancuran kita seperti ini? Nah, rupa-rupanya sekelompok orang Yahudi itu menunjuk para pengikut Yesus itu sebagai orang-orang yang menyebabkan kehancuran Yerusalem ini. Maka tradisi Yahudi itu harus berhadapan dengan krisis yang hebat. Dan ini punya dampak pada orang-orang Kristen. Para pengikut Yesus semula masih beribadah di Yerusalem, di bait Allah. Para pengikut Yesus semula masih bisa beribadah di sinagoga. Tetapi dalam perjalanan kemudian, para pengikut Yesus mulai dikucilkan. Tidak boleh lagi beribadah di sinagoga. Dan itu masih bisa kita lihat ya, bekas-bekasnya atau informasi-informasi itu masih bisa kita lihat, misalnya di dalam Injil Yohanes. Semua orang Yahudi yang mengaku, yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dia akan dikucilkan dari sinagoga. Artinya dia akan diusir, dikeluarkan dari peribadatan. Orang Kristen akan disebut sebagai haminim, ya, orang-orang heretik, orang-orang yang apa istilah kita sekarang heretik itu bid'ah, orang-orang yang mempunyai ajaran yang sesat. Dan karena semakin dikucilkan dari komunitas Kristiani di Yerusalem, komunitas Yahudi di Yerusalem, jemaat Kristiani di Yerusalem semakin lama itu semakin hilang. Atau mereka tidak tahan berhadapan dengan krisis itu, sehingga lalu mereka meninggalkan iman Kristiani dan kembali ke sinagoga, kembali menjadi orang Yahudi. Atau mereka itu menyembunyikan identitas mereka. Ya, tidak mau diketahui bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Nah, situasi ini yang selalu dihadapi. Jemaat Kristen di Palestina semakin lama semakin menurun. Secara jumlah juga menurun, secara kualitas beriman juga menurun, karena tidak ada yang mendampingi mereka. Sementara jemaat Kristiani di luar Palestina, di Antioquia, di daerah yang sekarang kita sebut sebagai Asia Kecil, nyebrang lagi sampai ke Yunani, sampai ke Roma, jemaat-jemaat Kristen di sana justru semakin tumbuh berkat pewartaan para penginjil seperti Paulus ini. Maka jasa Paulus itu pasti sangat besar, membawa iman Kristiani keluar dari Palestina. Dan ternyata menemukan kesuburan yang sangat hebat. Jemaat Kristiani yang bermula dari satu keluarga sangat cepat berakar, mekar, ya, menjadi komunitas-komunitas Kristiani yang kuat di sana. Nah, ini juga membawa situasi hidup baru. Semula iman Kristiani itu hidup di Palestina, sekarang justru hidup di tempat-tempat yang kulturnya, budayanya sudah berbeda sama sekali. Di Palestina itu pasti ikatan dengan tradisi Yahudi itu masih sangat kuat. Ketika sudah pindah dari Palestina, mereka sudah hidup di dalam suatu kultur Helenis. Ya, kultur yang kali lalu kita sebut dimunculkan oleh gerakan yang diprakarsai oleh Alexander Agung, menjadikan semua wilayah yang dikuasai Alexander Agung itu sebagai wilayah yang mengambil alih tradisi, budaya, filsafat, bahasa, arsitektur Yunani. Maka kita sebut sebagai Helenisme. Nah, ini perubahan yang sangat besar, ya. Sementara di Yerusalem itu ada krisis besar karena penganiayaan, juga karena kehancuran bait Allah Yerusalem. Di luar Palestina, di luar Yerusalem, jemaat Kristen justru semakin lama itu menjadi semakin kokoh. Nah, rupanya jemaat-jemaat Kristen di luar Palestina inilah yang kemudian menghasilkan banyak tulisan dalam tradisi Kristiani
kita. Maka jemaat Kristen Yahudi terkena imbasnya, semakin lama semakin menyusut kekuatannya, sementara jemaat Kristen Helenis semakin menampakkan diri sebagai jemaat yang terus berkembang dan kokoh. Pada zaman ini, sesudah nanti pemberitaan Injil ke luar Palestina, pusat-pusat kekristenan terbangun di Antioquia dan Efesus. Ya, kalau kalian lihat peta di belakang, di bagian belakang Alkitab kita, di atas Yudea itu ada Samaria, kemudian ada Galilea, naik lagi ada Siro-Fenisia, di situ ada Syria, dan di situ ada Antioquia. Ya, kota yang menjadi pusat kekristenan pada zaman ini. Bahkan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, di Antioquia itulah para pengikut Yesus untuk pertama kali disebut sebagai orang Kristen. Maka setelah jemaat Kristen di Palestina, di Yerusalem itu menyusut, lalu justru muncul pusat-pusat kekristenan yang baru, antara lain Antioquia. Dari Antioquia ini lalu orang seperti Petrus dan Barnabas akan melakukan perjalanan misi. Semula mereka pergi ke Siprus, kemudian pergi ke Asia Kecil, di daerah Turki sekarang ini. Sampai dalam perjalanan misi kedua itu menyeberang sampai ke Yunani. Maka muncul pusat-pusat kekristenan yang baru. Nah, selain Antioquia, lalu muncul juga Efesus di Asia Kecil. Nah, kota Efesus ini rupanya kota yang pernah dikunjungi oleh Paulus dan muncul jemaat Kristen yang kuat di kota itu. Sehingga beralih dari tradisi Kristiani di Yerusalem, tradisi Kristiani dalam konteks masyarakat Yahudi, masuk ke tradisi Kristiani yang hidup di dalam konteks jemaat atau kultur Helenis. Dan pasti ini memunculkan banyak perubahan. Nah, orang seperti Telford itu menyatakan salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan jemaat Kristen non-Yahudi adalah tidak datangnya parusia. Kalau semula orang hanya berpikir Kristus akan datang, maka mari kita siapkan diri kita untuk menyambut kehadiran Kristus ini. Dan ternyata Kristus yang dinanti-nantikan itu tidak segera datang. Dan orang mulai berpikir, bagaimana kita harus hidup sebagai murid-murid Yesus di zaman kita ini. Ya, maka orang mengartikan secara baru identitas mereka sebagai murid-murid Yesus yang harus menjadi garam, yang harus menjadi terang dunia, seperti diajarkan oleh Yesus. Di tengah situasi yang baru, orang berpikir, bagaimana saya harus membangun hidup saya sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang murid Yesus. Saya dulu orang Yunani, biasa dengan yang namanya pelacuran misalnya. Kalau saya beribadah ke gunung tertentu, di sana ada imam-imam perempuan yang melayani ritus-ritus kesucian itu, termasuk juga ritus seksual. Semula saya terlibat dalam peribadatan seperti itu. Setelah saya menjadi Kristen, boleh tidak saya tetap mempertahankan tradisi seperti itu? Orang seperti Paulus lalu akan menasihati. Hindari percabulan. Ya, Allah menghendaki kekudusan. Sehingga ada situasi baru yang dimasuki oleh orang-orang Kristen yang membuat orang Kristen harus mencari identitas mereka. Kita memang orang-orang Korintus, kita memang terbiasa dengan percabulan, dengan pelacuran itu. Tetapi setelah menjadi Kristen, kita tinggalkan semuanya itu. Orang-orang Korintus itu biasa misalnya makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Ya, kalau saya sebagai orang Yunani ya, datang ke tempat ibadat membawa kurban persembahan domba misalnya, lalu sebagian daging dari kurban persembahan itu akan diberikan kepada saya. Nah, kalau yang saya bawa itu terlalu banyak, bisa saya jual ke pasar, dijual secara umum. Orang-orang Korintus biasa membeli daging-daging di pasar yang sebetulnya sudah dipersembahkan kepada berhala itu. Nah, orang-orang di Korintus yang sudah menjadi Kristen lalu bertanya, boleh tidak kita makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Ya, lalu Paulus itu menjawab pertanyaan itu. Dan cara Paulus menjawab adalah dengan menulis surat.
Maka surat-surat Paulus itu tadi saya katakan adalah surat-surat argumentatif. Paulus berargumentasi, Paulus berpendapat tentang persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat. Nah, ini situasi post-apostolik. Jadi, kelompok Kristen di Palestina semakin melemah karena para rasul meninggal atau karena para rasul pergi ke tanah misi, juga karena penganiayaan, juga karena kehancuran Yerusalem, dan sekarang jemaat Kristiani justru mulai tersebar ke wilayah-wilayah di luar Palestina. Dan masuk wilayah di luar Palestina itu berarti masuk ke wilayah yang kulturnya, budayanya sama sekali berbeda. Kalau di Palestina budaya tulis itu tidak laku, di luar Palestina budaya tulis itu laku keras. Orang Yunani, orang Romawi itu punya banyak sastrawan yang menulis. Tidak mengherankan nanti juga Injil, kisah tentang Yesus pun dibuat seperti tulisan yang sudah dikenal di dalam tradisi Yunani, yaitu biografi, ya, kisah tentang hidup seseorang. Maka nanti pengaruh Yunani dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru itu sangat kuat. Ya. Ini yang mau saya sampaikan dalam pertemuan ini, dan saya sudah kehabisan suara ini, saya berhenti sebentar. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, tenggorokan saya sudah sakit. Maka silakan teman-teman menggunakan waktu setengah jam ini, kurang lebih, untuk membaca lagi bahan yang sudah saya sampaikan di dalam buku pengantar ke dalam kitab suci. Baca bagian periode apostolik, periode ketika para rasul hidup, sampai pada periode post-apostolik. Nah, informasi-informasi yang penting dari catatan itu silakan diberi tanda dan bisa ditanyakan, bisa dijadikan bahan diskusi dalam pertemuan yang akan datang. Lalu minggu depan saya tidak bisa mengisi pertemuan Zoom, maka bahan akan saya sampaikan semua tertulis di dalam LMS, juga akan saya siapkan video, ya, video penjelasan atas bahan itu sehingga tetap bisa diikuti nanti hari Rabu yang akan datang, karena saya tidak bisa mengisi pertemuan Zoom. Ya, saya harap dengan demikian lalu perkuliahan tetap bisa berjalan dengan baik. Meskipun tidak ada pertemuan Zoom, mohon presensi tetap diisi secara online. Maka tetap harus bertanggung jawab mengisi daftar hadir secara online. Baik, ada pertanyaan atau hal yang perlu diperjelas terlebih dahulu? Oke, kalau tidak silakan kembali ke buku sendiri-sendiri atau catatan yang bisa dibaca untuk mempelajari periode yang kita sebut sebagai periode apostolik dan periode subapostolik. Kalau tidak ada buku saya, silakan gunakan buku lain atau cari di internet, itu pasti banyak masukan yang bisa kita ambil dari sana. Baik teman-teman, mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat melanjutkan studi kita. Terima kasih, Romo. Terima kasih, sampai bertemu lagi.